Kewajiban menghormati kedua orang tua. Hai manusia, hormatilah, muliakanlah kedua orang tuamu. Ini adalah kewajiban yang dibebankan atasmu, yang menjagamu sejak keluar dari rahimnya dan menahan kantuk siang dan malam untuk menjagamu dari kedinginan malam dan panasnya terik matahari. Katakanlah, marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, membunuhnya, melainkan dengan sesuatu, sebab, yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahaminya. Surat Al-An'am ayat 151. Dan kami perintahkan kepada manusia, berbuat baik, kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Surat Luqman ayat 14. Dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Surat Al-Baqarah ayat 83. Ya Tuhanku, berilah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada dua orang ibu bapaku, dan untuk mengerjakan amal saleh yang Engkau ridai, dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh. Surat An-Naml ayat 19. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapa, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Surat An-Nisa ayat 36. Dan kami wajibkan manusia, berbuat kebaikan kepada dua orang ibu bapanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepadakulah kembalimu, lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat Al-Ankabut ayat 8. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapamu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah," dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Surat Al-Isra ayat 23. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil." Surat Al-Isra ayat 24. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapanya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan. Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridai. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Surat Al-Ahqaf ayat 15.
Jangan lupa setiap selesai sholatmu mintakan ampunan kepada Tuhan kesalahan-kesalahan mereka dan bacalah setiap selesai sholat bacaan surat Ibrahim ayat 41 sebanyak 3 kali. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Yang sangat dihindari kedurhakaan terhadapnya, menyakiti hatinya apalagi sampai meneteskan air matanya, maka celakalah orang-orang itu. Dan orang yang berkata kepada dua orang ibu bapaknya, "Cis bagi kamu keduanya." Surat Al-Ahqaf ayat 17. Mereka itulah orang-orang yang telah pasti ketetapan azab atas mereka bersama umat yang telah berlalu sebelum mereka dari jin dan manusia. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang merugi. Surat Al-Ahqaf ayat 18. Dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka itu benar-benar berada dalam neraka. Surat Al-Infitar ayat 14.